Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldin. Saya mewakili teman-teman kelompok saya dari kelompok 4 untuk menjelaskan sistem informasi laundry yang telah kami buat untuk memenuhi proyek mata kuliah basis data lanjut. Di sini sistem informasi laundry yang telah kami buat terdiri dari 10 tabel, di mana yang pertama ada user. Adapun tujuan user ini adalah untuk menyimpan data pengguna, di mana terdiri dari admin dan kasir. Selanjutnya ada customer. Di sini bertujuan untuk menyimpan data pelanggan, yang dimana digunakan saat menginput transaksi. Ketiga ada service. Di mana bertujuan untuk daftar layanan yang terdiri dari cuci setrika, ekspres, cuci kering, dan lain-lain. Yang terdiri dari beberapa kolom, nama layanan, harga per kilogram atau per item. Terus yang keempat ada transaksi. Nah, di sini bertujuan untuk menyimpan pesanan pelanggan terkait dengan pelanggan, layanan, status, total, dan promo. Selanjutnya yang kelima ada transaksi details. Di sini bertujuan untuk detail dari transaksi ini, misalnya item-item atau rincian khusus yang biasa diisi sebagai deskripsi item dan harga total. Selanjutnya ada laundry status log. Untuk menyimpan histori perubahan status laundry, misalnya masuk, proses, selesai, diambil, yang digunakan untuk tracking progres pesanan. Dan ketujuh ada payments, di mana ini bertujuan untuk mencatat pembayaran dari transaksi dengan metodenya pembayaran dan nominalnya. Kedelapan ada outlets. Ini merupakan data cabang atau outlet laundry. Misalnya dipakai jika aplikasi mendukung banyak cabang. Dan yang kesembilan ada promotion. Di sini berisikan data diskon atau promo dengan tanggal yang berlaku. Misalnya terhubung ke transaksi melalui promotion ID. Dan yang terakhir ada activity logs, di mana bertujuan untuk menyimpan log aktivitas pengguna di sistem, misalnya menambahkan promo atau mengedit sebuah outlet. Ilham, yang mana sih tadi? Yang kotak di? Baik, kita beralih ke codingannya. Di sini ada 4 folder. Ada admin, terdiri dari beberapa file. Yang pertama dashboard PHP. Dashboard PHP ini bertujuan untuk menampilkan ringkasan data penting, transaksi, pelanggan, dan lain-lain yang seperti kita lihat. Selanjutnya kita masuk ke logs PHP, di mana logs PHP ini bertujuan untuk melihat log aktivitas user dari tabel activity logs. Selanjutnya file outlets PHP. Di sini bertujuan untuk mengelola data outlet atau cabang laundry. File selanjutnya promotion PHP, bertujuan untuk mengelola data promosi atau diskon
di mana terdiri dari kode, deskripsi, dan tanggal yang berlaku. File selanjutnya ada reports PHP. Di sini bertujuan untuk mencetak atau melihat laporan transaksi dan statistik. Kemudian file selanjutnya service PHP bertujuan untuk mengelola layanan laundry, di mana terdiri nama layanan, harga per kilogram atau per item. Dan file yang terakhir user PHP, di mana user ini bertujuan untuk mengelola user, admin, kasir, yang berguna untuk menambah, mengedit, dan menghapus akun. Selanjutnya ada folder config. Config hanya mempunyai satu file, yaitu dbphp. Di mana file dbphp ini bertujuan untuk mengkonfigurasi koneksi ke database MySQL yang digunakan oleh seluruh file PHP untuk menginteraksi database. Selanjutnya ada folder includes. Folder ini bertujuan untuk menyimpan komponen yang sering digunakan ulang, yang terdiri dari file alt PHP yang bertujuan untuk memastikan user sudah login atau belum. Kemudian ada footer PHP bertujuan untuk komponen HTML penutup, sebagai penutup. Selanjutnya ada function PHP yang berfungsi untuk membantu helper yang umum seperti format tanggal, hitung total, dan lain-lain. Kemudian ada file header. File header ini bertujuan untuk bagian atas dari komponen HTML yang terdiri dari import CSS, navbar, dan lain-lain. Kemudian ada log activity PHP, berfungsi untuk mencatat aktivitas user ke tabel activity logs. Dan yang terakhir ada sidebar PHP. Sidebar PHP bertujuan untuk mengkomponen menu navigasi sisi kiri sidebar. Selanjutnya kita beralih ke folder kasir. Folder ini bertujuan untuk fitur role kasir yang terdiri dari beberapa file. Ada dashboard PHP, bertujuan untuk merupakan ringkasan dari data kasir yang biasanya transaksi hari ini. Seperti kita lihat ini program. Selanjutnya ada file pelanggan PHP, bertujuan untuk menginput dan kelola data pelanggan. Misalnya terdiri dari nama, nomor HP, dan alamat. Selanjutnya ada pembayaran, bertujuan untuk menginput pembayaran. Misalnya memilih metode cash, transfer, atau e-wallet, dan sebagainya. Kemudian ada file riwayat PHP. Di sini bertujuan untuk melihat riwayat transaksi pelanggan yang sebelumnya. Selanjutnya ada status .php, bertujuan untuk mengubah status laundry. Misalnya masuk, proses, selesai, dan diambil, dan sebagainya.
Selanjutnya ada transaksi PHP. Di sini bertujuan untuk menginput transaksi laundry. Misalnya dapat berupa layanan, berat, dan total harga. Uh, dari folder yang sistem dari laundry ini ada yang merupakan file utama yang dimana terdiri dari indeks PHP. Indeks PHP ini merupakan halaman utama atau beranda saat pertama kali diakses, bisa redirect atau ke login PHP. Kemudian ada login titik PHP. Di sini merupakan form login user yang terdiri dari admin atau kasir dan proses autentikasi ke database. Selanjutnya ada file logout titik PHP. Di sini merupakan untuk menghapus session atau mengeluarkan user dari sistem. Dan yang terakhir ada register titik PHP. Di sini merupakan form registrasi akun baru. Bisa dibuka untuk umum atau hanya admin. Baik, ini adalah halaman logi sistem laundry. Terdapat dua kolom input, username dan password. Masing-masing dengan icon ini memudahkan pengguna. Setelah diisi, pengguna menekan tombol login untuk masuk ke sistem. Di bawahnya juga tersedia link pendaftaran bagi yang belum punya akun, dan tampilan ini dirancang simpel agar mudah dipahami. Di sini kita langsung login saja. Seperti yang kita lihat, di sini terdapat tampilan admin, di mana terdiri dari berbagai macam menu. Ada dashboard admin dan user. Di halaman user ini, admin bisa melihat daftar semua pengguna sistem, seperti nama, username, dan peran atau rollingnya. Tersedia juga tombol untuk edit dan hapus data user, serta fitur pencarian dan tambah user baru di bagian atas. Misalnya saya mendapatkan misalnya Norma, dia sebagai kasir. Terus kasir, dan kita bisa mengklik tambah user. Nah, di sini telah muncul. Apabila kita ingin mengedit, tinggal klik edit dan mengubahnya. Dan jika menghapus, kita tinggal klik hapus. Selanjutnya di layanan. Nah, dari sistem ini kami memiliki 4 layanan, yaitu cuci kering, cuci setrika, ekspres, dan kering, di mana terdiri dari harga 3.000 sampai 6.000 per kilogram. Dan jika kita ingin menambah layanan, kita tinggal klik pada nama layanan, harganya berapa, dan kita tinggal mengklik tambah layanan. Selanjutnya di outlet. Outlet ini bertujuan untuk ketika kita ingin membuka cabang
cabang laundry di berbagai tempat. Misalnya di sini ada outlet utama, alamat Jalan Abdesir, dan outlet kedua Jalan Adiaksa Baru. Jika kita ingin menambahkan, kita tinggal menambahkan di sini, terus kemudian mengisikan alamatnya dan tinggal mengklik tambah outlet. Selanjutnya ada kelola promosi. Di sini terdapat ada 3 promosi, di mana ada spesial anniversary, spesial lebaran, dan spesial Rabu. Jadi ketika kita ingin menambahkan sebuah promosi, misalnya di hari Jumat, tinggal kita memasukkan kodenya, deskripsinya, diskon berapa persen, dan tanggal berapa sampai tanggal berapa, tinggal dimasukkan di mengklik dengan tambah promo. Selanjutnya di log aktivitas. Di sini bertujuan untuk kita sebagai admin melihat aktivitas pengguna seperti user, admin, aksinya itu menambahkan user Kasir 06 dengan waktu tanggal 16 bulan 7 2025. Baik, kita beralih ke log aktivitas pengguna. Di sini bertujuan untuk mencatat riwayat aktivitas pengguna, misalnya menambahkan user, menambahkan layanan, mengedit layanan, mengedit outlet, menambahkan promo, dan sebagainya. Terus kemudian kita beralih ke menu laporan. Laporan transaksi gunanya untuk melihat, baik di laporan transaksi ini adalah bertujuan untuk admin melihat semua data transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, misalnya seperti atas nama Aldin, layanan cuci kering, berat 4,04 kg, total harga 15.520 dengan status proses. Jadi laporan transaksi ini bertujuan untuk melihat semua data baik di laporan transaksi ini kita bisa melihat semua data transaksi yang terjadi. Misalnya di sini mulai dari tanggal 6 Juni sampai 7 Juli. Nah, kita bisa melihat tanggal, pelanggan, layanan, dan berat serta total harga dengan status proses. Jika layanan transaksi selesai, maka statusnya akan tertulis selesai. Nah, adapun menu selanjutnya adalah logout, username dan password, dan login. Ini merupakan tampilan dari dashboard. Di sini misalnya kita menginput transaksi data pelanggannya, RSQ, layanan Express, status promo tidak ada promo. Baik, kita beralih ke role kasir. Di sini jika saya baik kita beralih ke role kasir.
ini tampilan dashboard kasir, di mana terdiri dari menu input transaksi, di sini bertujuan untuk menginput transaksi pelanggan. Nah, jika berhasil, maka muncul tampilan transaksi berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada status laundry. Di sini jika proses pengiriman atau menu ubah status laundry ini kita bisa melihat data pelanggan terkait dari layanan, status atau ubah status. Nah, misalnya jika pelanggan atas nama Ilham dengan layanan cuci kering, jika selesai maka kita mengklik selesai dan update. Dan muncul pemberitahuan tentang status transaksi berhasil diperbarui. Nah, pembayaran berhasil dicatat. Selanjutnya ada data pelanggan. Jika kita menambahkan data pelanggan, kita tinggal memasukkan nomor HP serta alamat, lalu klik tambah. Misalnya pelanggan berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada riwayat transaksi, berguna untuk melihat data semua pelanggan yang terdiri dari layanan, berat, total harga, serta status dan tanggal. Baik, mungkin itulah persentase dari kelompok 4. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 meminta maaf apabila terdapat salah kata selama jalannya proses persentase. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.